Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fitrani M di Suara Fitri. Oke teman-teman, jadi kita di sini bakal bahas mengenai COVID-19. Ya, COVID-19 di mana dia udah merajalela di seluruh umat manusia di muka bumi ini. Wah, luar biasa ya COVID ini. Pengen rasanya mengusir dia, menghempaskan, menjauhkan dari diriku dan dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Seandainya aku bisa mengatakan ini kepada Corona nih. Corona, tolonglah kamu pergi jauh-jauh dan bersembunyi dan menghilang, terhapuskan dari muka bumi ini. Aku mengharapkan itu. Semoga kamu pergi. Amin. Ya. Aduh, itu harapan seluruh umat kali ya. Jadi luar biasa sih COVID ini, gak diundang tapi datang, ya itu meresahkan banget. By the way, COVID-19 ini katanya awal mulanya tuh dari negara Wuhan, Cina, dari negara tirai bambu, cia. Luar biasa ya negara itu. Kita nggak kesal dari negaranya, tapi nggak ngerti ya kenapa bisa ada virus corona dari negara sana. Luar biasa. Aku terheran-heran. Dan by the way nih teman-teman, udah ada 213 negara yang terjangkit virus corona. Luar biasa sih. Terus udah ada juga 2.804.796 kasus yang terkonfirmasi. Luar biasa. Gue dari tadi bilang luar biasa ya. Gimana ya? Ini emang virus yang sangat luar biasa mematikannya. Jadi buat teman-teman, tolong janganlah melanggar aturan pemerintah. Tolong di rumah aja. Jangan kemana-mana. Kalau nggak penting-penting banget. Nah, dan kasus kematian juga udah ada di 193.722 kasus. Wah, luar biasa. Mantap jiwa. Ini virus corona merajalela. Gak rela aku. Jadi buat teman-teman silahkan banyak-banyak cuci tangan. Banyak-banyak jaga kebersihan. Banyak-banyak di rumah aja. Jangan sering-sering keluar. Kalau nggak penting-penting jangan keluar. Oke, jadi itu tadi di beberapa negara udah banyak banget ya. Di Indonesia sendiri nih udah ada 8.882 yang terkena positif virus corona. Positif corona. Wah. Menyeramkan sekali. Oke, jadi apa ya? Terus yang meninggal di Indonesia udah ada 743 kasus. Parah. Tapi alhamdulillah nih teman-teman, kasus yang sembuh lebih banyak daripada yang mati. Yang meninggal. Jadi ada 1.107 yang sembuh. Alhamdulillah. Jadi gimana ya? Kalau kita bahas virus corona ini udah sangat merajalela di muka bumi ini. Aku nggak bisa ngomong banyak rasanya ya kalau mengenai dia, karena semua umat juga udah tahu sama dia. Tapi karena kita harus menyampaikan ini, kita harus mengabarkan kalian betapa buruknya dampak-dampak dari coronavirus ini jika kalian melanggar aturan pemerintah yang ada. By the way, di negara-negara luar nih udah banyak banget aturan-aturan yang sangat ketat, yang membuat masyarakatnya itu akan tinggal di rumah. Mereka udah bikin aturan-aturan di mana kalau mereka melanggar, mereka akan out. Oke, jadi di Indonesia sendiri sebelumnya masih santuy banget. Belum ada
reaksi sebelumnya awal-awal masuk corona itu yang terkenal di sana, di negara sana itu yang udah menular di banyak negara, tapi Indonesia masih santu-santunya. Indonesia cuma membatasi beberapa negara, belum memberikan penegasan bagi negaranya untuk tetap di rumah. Nah, di sini kita bakal bahas mengenai coronavirus dan dampak-dampak dari kasus-kasusnya itu seperti ekonomi. Kasus ekonomi, dampaknya di bagian ekonomi itu apa gitu. Jadi, kasus ekonomi dari COVID-19 selama ada COVID-19 ini sangatlah berpengaruh bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kita bahas di Indonesia aja ya, karena kita orang Indonesia, teman-teman. Saya belum sharing-sharing di luar-luar, jadi kita bahasnya Indonesia aja dulu. Oke, di bidang ekonomi di Indonesia, rata-rata masyarakat Indonesia itu bekerja sebagai pedagang. Sangat banyak rakyat Indonesia yang bekerja sebagai pedagang, di mana mereka harus keluar rumah, harus berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan orang lainnya, dan itu sangat-sangatlah berbahaya bagi kita semua. Walaupun ini juga sangat berpengaruh, di mana penghasilan mereka udah mungkin turun banget gitu loh. Kita juga yang para konsumen yang pengen beli udah nggak ada nih, susah banget dapat jualan, dagangan. Jadi ada juga buat kalian saran-saran nih buat para pembahas COVID-19. Kalian sebenarnya inginnya tuh membagikan info, tapi agar mereka nggak panik, tapi cara kalian panik. Contohnya kalian itu lagi pergi keluar nih, terus banyak yang bergerombol banyak yang bergerombol, terus kalian video, astaga banyak banget, kita harus beli ini agar kan mereka jadi panik ya kan. Kalau mereka dengar kayak gitu, mereka jadi panik nontonnya. Mereka juga panik gimana, mau harus cepet-cepet beli, harus gimana ya. Jadi kalau mereka panik dan mereka cepet-cepet pergi beli nih teman-teman, otomatis banyak yang pergi dong, berpikiran bilang bakalan pergi ke sana gitu. Kita harus pergi belanja banyak-banyak gini. Nah, itu kan bikin mereka panik. Jadi buat teman-teman yang ngebagiin informasi, cobalah tidak membuat mereka panik. Panik. Itu nggak baik. Oke, kita bahas di bagian politik. Nah, luar biasa teman-teman, kerjasama kita sama negara Cina itu sangatlah berdampak. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Luar biasa, karena di Cina itu termasuk pemasok terbanyak yang ke Indonesia. Apanya? Gitu. Ya, apalagi namanya perusahaan kerjasamanya dengan Cina itu sangatlah luar biasa banyaknya. Nah, jadi selama ada COVID-19 ini, pemasukan dari Cina ke Indonesia kurang banget. Jadi gimana ya? Indonesia jadi kayak pemasukannya tuh menurun. Kita jadi kayak jadi kuismin juga kasar banget ya bahasanya. Apa sih? Intinya kayak gitulah. Jadi pemasukan dari Cina itu termasuk negara pemasok terbanyak ke Indonesia, dan kita terputus dengan Cina. Itu bahaya bagi negara kita. Iya, kenapa aku bilang bahaya? Karena negara kita itu kerjasama dengan negara-negara di luar itu sangat penting. Kalau tidak, bahaya banget. Bahayanya kenapa sih? Gue juga belum baca nih teman-teman. Coba deh kalian cari bahayanya kalau kita nggak bekerja sama dengan negara luar, negara asing. Jadi kita
kita juga ngebahas mengenai wisatawan di luar negeri yang masuk ke Indonesia. Jadi, ternyata wisatawan yang banyak berkunjung ke Indonesia itu dari Cina, dan sekarang Indonesia dan Cina lagi diputus berpindah negaranya, intinya udah ditutup. Gak boleh ada yang ke negara Cina dan gak boleh ada yang ke negara Indonesia dari sana. Dan warga negara Indonesia yang ada di negara sana, atau di luar negeri lah, dilarang masuk ke Indonesia tanpa dites, atau memang kayaknya udah dilarang deh. Pokoknya udah ditutup dah. Kalau kalian dengar suara-suara kendaraan atau orang teriak-teriak atau apalah segala macam, itu ada di luar rumah. Aku ada di ruangan dimana dekat dengan jalanan. Jadi jangan heran kalau kalian dengar suara kendaraan. Aku nggak lagi di luar kok. Aku di rumah aja. Iya. Terus mengenai kesehatan, ya ini parah banget pengaruhnya ke kesehatan kita, apalagi kesehatan mental di mana kita yang belum terkena, kita nggak terkena, kita yang nggak terkena itu mikir gitu, mental kita mungkin teruji di kesehatan kita. Jadi kayak kita jadi panik, kita jadi stres karena adanya virus corona ini. Aduh, itu sangat menyulitkan. Kita batuk dikit, bersin dikit, flu beneran. Itu sangatlah membuat kita resah. Berpikir, gimana nih? Nanti aku terkena virus corona, itu kan bahaya banget. Nanti aku mati, nanti aku pergi menjauh, menghilang dari dia. Kok ngebahas itu ya? Oke, kita lanjut aja. Jadi di kesehatan parah banget nih teman-teman, karena sekarang kita harus ngejaga kebersihan, benar-benar ngejaga kebersihan, apalagi cuci tangan, banyak-banyak cuci tangan, jaga kebersihan rumah, dan jangan keluar rumah kalau nggak ada yang penting-penting. Seperti yang tadi aku bilang, jangan keluar rumah kalau nggak ada yang penting banget. Pentingnya pakai banget. Kalau penting aja gak usah pergi. Oke, jadi kegiatan yang kamu bisa kerja di rumah, tolong kerja aja di rumah. Oke, teman-teman? Kalian dengar semuanya? Oke, dan kita bakal bahas mengenai agama. Ini sangat-sangatlah, gimana ya, kalau menurut aku sendiri, dimana aku tuh agamanya Islam, sangat berdampak. Dan kalau aku dengar nih berita-berita yang ada, yang kabar yang muncul-muncul, agama lain juga merasakan dampaknya, dan itu sangat-sangatlah meresahkan bagi orang-orang yang ingin beribadah. Contohnya yang ingin beribadah di luar ya. Maksudnya itu lebih jelasnya ingin beribadah di luar. Jadi kita itu sekarang umat muslim dilarang untuk ke masjid. Jangan ke masjid, berbahaya, karena kalian bakal berkumpul, dan itu sangat membahayakan. Di agama lain juga, seperti di Kristen, gereja ditutup, jadi nggak ada pembedaan lah ya. Intinya kita semua harus di rumah aja, jangan kemana-mana. Aku banyak banget bilang jangan kemana-mana, di rumah aja, karena dengan cara ini virus corona akan lebih cepat berhenti penularannya. Jadi kita bakalan lebih cepat pulih, Indonesia akan lebih cepat pulih jika kita semua mendengar kata pemerintah. Aku harap kita semua juga ada di fase sehat walafiat, dimana kita nggak panik, dimana kita nggak boleh nggak boleh melanggar aturan negara. Intinya kayak gitulah, aturan pemerintah, dimana
Itu walaupun sulit banget ya bagi kita, apalagi orang Indonesia, di mana kita rata-rata mau ngapa-ngapain itu harus keluar rumah. Dan kita sekarang harus di rumah aja. Kalian dengar gak sih suara kendaraan itu? Swear dah, gue gak di luar ya. Oke, jadi kalau kalian dengar, sorry, maaf ya karena mengganggu banget. Tapi mau diapa? Ya. Oke, jadi itu tadi juga kalau kalian dengar suara kendaraan berarti mereka melanggar. Tapi mungkin aja dia itu keluar karena terpaksa. Karena ada kebutuhan yang harus dia keluar rumah. Nah, mengenai COVID-19 ini, gue tuh bingung gitu loh. Kenapa sulit banget gitu buat kita dapat bekerja, beraktivitas seperti semula. Rasa-rasanya tuh sulit banget gitu ya. Sedih deh rasanya. Aduh. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh buat video ini, buat podcast ini karena ada tugas dari mata kuliah aku, yaitu broadcasting, dimana kita harus membuat podcast mengenai COVID-19, dimana kita lagi ada di tengah-tengahnya COVID-19 ini. Dan sekarang aku kuliahnya di rumah aja, kita nggak boleh kemana-mana. Tapi sedih banget deh teman-teman, rasanya tuh pengen banget kembali ke kuliah offline. Ya, kita kembali kuliah seperti pada umumnya, ke kampus, lari-lari, buru-buru, kejar waktu, kejar dia, tapi udah nggak kelihatan lagi gitu. Oke, garing. Oke, jadi apa ya, bagi dampak pendidikan juga, wah parah. Jadi kalau kayak di SD nih, atau SD, SMP, SMA, ujian nasional itu dihilangkan. Dan kabarnya nih sekarang anak SMA itu udah ada pelulusannya, tapi nggak ada ujian nasionalnya. Jadi begitulah, banyak banget yang dihilangkan. Dan apa ya, kita tuh kayak luar biasa harus mengalah pada coronavirus ini. Wah, jadi by the way ini teman-teman, kenapa namanya COVID-19, coronavirus 19? Karena awal mulanya coronavirus ini ada di akhir Desember 2019. Ya benar, ada di Cina. Luar biasa. Penyebarannya juga cukup cepat, karena mungkin kita kurang memperhatikan bahwa virus ini akan menyebar luas dengan cepat. Kita hanya santuy, apalagi kita anak Indonesia, ya ampun. Semoga kalian semua yang dengar suara ini dan dengar aku mengatakan bahwa kita cukup di rumah aja. Karena kalau kita di rumah aja, kita bakalan mengurangi penularan yang ada. Penularan COVID-19 ini di negara kita. Jadi apa ya, setidaknya kalau mereka berhenti menular dan semuanya sembuh, yang sakit itu, yang terjangkit virus itu sembuh, pasti kita bakalan nggak ada lagi gitu. Maksudnya kita nggak ada. bukan maksudnya nggak, kita nggak ada lagi di fase-fase kita hanya di rumah, nggak ngerti mau gimana, nggak bisa kemana-mana, dan nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi kalau kita di rumah, kita bakalan lebih cepat lebih cepat menghilangkan virus corona ini dari negara kita. Iya, luar biasa sih negara ini. Virus ini yang merajalela, yang membuat dia viral. Mereka bisa membuat kita semuanya resah, stres, lesuh.
sedih, dan was-was. Itu pokoknya semuanya itu tercampur aduk lah ya. Tapi ada positifnya nih. Positif dah. Jadi ngomong apa sih nih gua? Jadi kita ada positifnya, iya. Jangan serba salah nih. Coronavirus ini juga ada positifnya di kita, di orangnya. Gimana sih? Contohnya itu positifnya kita bisa ada di rumah dan lebih dekat dengan keluarga, lebih mempererat keluarga. Karena kita bakalan sering-sering bareng dengan keluarga di rumah aja. Terus ada juga kita positifnya itu gotong royong. Bukannya gotong royong itu kita harus ketemu ya, gini. Enggak kayak gitu. Gotong royong itu bisa kita juga maknakan di sini, dimana kita kerjasama untuk melawan COVID-19 ini, dimana kita di rumah aja bersama-sama melawan COVID-19 ini. Beraktivitas di rumah, jangan keluar rumah, cukup di rumah aja. Karena berapa kali ya aku bilang di rumah aja, ya gimana dong, sulit banget gitu ya ngerasain kalau kayak kita harus ada di tengah-tengah COVID-19 ini terus. Ya buat teman-teman semua yang dengar suara aku, yang masih resah dengan COVID-19, mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19. Semoga yang terkena positif corona lekas sehat, lekas pulih, dan semoga virus corona ini tidak menular lagi, tidak bertambah lagi penularannya. Jadi mungkin sampai sini aja kalian mendengar suara aku nih. Mungkin aku bakalan bikin podcast selanjutnya, atau mungkin ada yang mau request, silahkan komen di video ini. Aku tunggu komen kalian. Jadi teman-teman, jika ada salah kata dari aku atau belak-belakan cara ngomongnya, mohon maaf. Karena aku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi